الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, para lora, mobil khusus yang sama-sama hadir di tengah-tengah kita, ada Ketua DPD FPI Madura Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Saiful Qahar Tabrani. Begitu pula hadir di sini Ketua DPW FPI Bangkalan Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Khalid Maksus. Begitu juga ada orang tua kita bersama, Samihni Habib Abdurrahman Ajri Astadinku. Ada Habib Abdurrahman As-Segaf, beliau senior saya, jauh di atas saya ketika mondok di Darul Lughah wa Da'wah. Begitu juga ada Habib Abdullah bin Agib. Dan kepada pengantin kita yang baru saja menikah, Lora Barizi, dan yang tadi menyampaikan tausiahnya dengan begitu indah, singkat, padat, tegas, jelas, Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, yang kebetulan Bapak Ibu sekalian, beliau juga masih pengantin baru karena beliau baru saja menikah beberapa bulan yang lalu dengan putri kelima daripada Sayyidul Walid Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Dan juga hadir di tengah-tengah kita yang selalu setia mendampingi saya, Wakil Sekretaris Majelis Syura Al-Habib Haidar bin Ali Al-Haddad. Semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para kiai, para sesepuh, para lora, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para kiai, para asatid, para lora, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah jaga lahir batinnya. Amin ya Rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara, tadi Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi telah menyinggung sedikit tentang peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi yang kita rayakan Isra Mi'rajnya dan kita rayakan semua momentum yang berkaitan dengannya, baik maulid atau nuzulul Quran atau momen-momen lainnya, segala momen itu kita rayakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengagungkan dan memuliakan Sayyiduna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi yang kita rayakan setiap momennya adalah Nabi yang datang membawa agama yang sempurna, paripurna, syamil, kamil, sempurna mencakup segala aspek kehidupan manusia. Saudara, agama yang akan selalu mampu menjawab berbagai tantangan zaman, mulai dari zaman Nabi sampai akhir zaman nanti. Saudara, agama yang dibawa oleh Nabi adalah agama yang umatnya digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan demikianlah kami jadikan kalian wahai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ummatan wasatan. Kata-kata wasata, saudara, ulama beda-beda pendapat mengartikannya. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ummatan wasata ay khairul ummah, wasatul qaumi ay khairuhu, sebaik-baiknya umat. Saudara, karena kalau orang Arab mengatakan wasatul qaumi artinya sebaik-baiknya orang yang ada di kaum tersebut. Maka kalau dikatakan ummatan wasata artinya adalah sebaik-baiknya umat. Saudara, bi akramir rusuli kunna akramal umami. Kata Imam Al-Busiri alaihi ridwanullah, berkat Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat yang paling mulia. Alhamdulillah. Sampai di situ, saudara, sebagian ulama lagi menafsirkan yang dimaksud dengan kata-kata wasata ay adla, umat yang adil, i'tidal. Apa artinya i'tidal? La ifrata fihi wa la tafrid, seimbang, tidak ekstrem kanan, tidak pula ekstrem kiri, tidak radikal, tidak pula liberal. Saudara, makanya para ulama mengatakan di antara karakter ahlus sunnah wal jamaah adalah al-wasatiyah. Apa arti wasatiyah, saudara? Artinya i'tidal. Kalau sebagian mengartikan moderat, tapi Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, guru kami, beliau menambahkan bukan sekadar wasatiyah, tapi wasatiyah syar'iyah, moderat yang syar'i. Karena kalau moderat saja khawatir nanti iltibas, bercampur dengan kata-kata moderat dengan perspektif barat. Saudara, barat juga ngakunya moderat, orientalis juga ngakunya moderat. Maka Islam, karakter ahlus sunnah wal jamaah adalah al-wasatiyah asy-syar'iyyah. Saudara, moderat, moderat yang sesuai dengan aturan syariat. La ifrata fihi wa la tafrid, tidak ekstrem kanan, tidak pula ekstrem kiri. Saudara, tidak radikal, tapi juga tidak liberal, tidak teroris, tapi tidak juga sekuleris, tidak radikalis, tapi tidak juga komunis. Saudara, wasata, di tengah-tengah, i'tidal, ahlus sunnah. Nggak ada yang jawab. Ahlus sunnah, ahlus sunnah. Habib, maksudnya bagaimana? Saya belum ngerti, Beb. Ahlus sunnah wal jamaah itu moderat, adanya di tengah-tengah, wasatiyah. Saya belum paham, Beb. Coba diberikan pemahaman. Sebelum saya kasih contoh, ini udah setengah 12. Saya lihat jamaah mukanya udah mulai pada lemes. Kalau mau main lemes-lemesan, saya semalam acara sampai setengah 3 baru sampai rumah. Istirahat sebentar, sholat subuh jam 6 ke bandara,
pagi-pagi sampai sini, langsung perjalanan acara di Sampang, sampainya ba'dal asar di lokasi acara, langsung ceramah, perjalanan lagi sampai ke Sebaneh. Tadi udah jam 9, istirahat sebentar, lanjut kemari. Kalau saya sampai kemari jamaahnya lemes, mendingan pulang, saudara. Istirahat, kira-kira lanjut apa jangan? Orang semangat, setahu saya Reng Madura itu semangat saudara. Itu Suramadu kalau bukan di Madura nggak bakal jadi itu saudara. Karena orang Madura semangat. Saya mau tanya, lanjut apa jangan? Kurang keras, lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar semua Bangkalan semangatnya, angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Saya minta maaf kalau suara saya agak kurang jelas karena memang lagi serak dan soundnya juga kelihatannya kurang keluar. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah bukakan pintu pemahaman malam hari ini, semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jadi saudara, kembali ke pembahasan kita. Islam khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah punya karakter wasatiyah. Apa artinya wasatiyah tadi? Moderat, kurang kompak. Reng Madura mesti cerdas jawab. Wasatiyah artinya apa? Moderat. Orang kencang artinya apa? Moderat di sini maksudnya tidak ekstrim kanan, tidak juga ekstrim kiri, tidak liberal, tidak juga radikal, tidak teroris, tapi tidak juga komunis. Adanya di tengah-tengah, moderat, itulah Ahlus Sunnah. Saya kasih contoh supaya semuanya jelas, supaya semuanya gamblang, saudara. Bil mithal yattadihul maqal. Dengan misal apa yang dijelaskan menjadi jelas, saudara. Ibadah Allah, saya kasih contoh satu. Contoh yang rada sensitif, Pak Bu. Yaitu tentang jihad. Orang kadang-kadang bicara soal jihad zaman sekarang takut dituduh teroris, betul? Takut dituduh radikalis, betul? Tapi memang kalau bicara soal jihad, saudara, nggak ada satu pandangan saja. Tapi ada beberapa pandangan, saudara. Ada pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, moderat pandang soal jihad, saudara. Nanti akan kita jelaskan. Tapi jangan salah, di sana juga ada kaum radikalis yang memandang jihad dengan cara ekstrim kanan. Bagaimana mereka memandang jihad, saudara? Mereka telan mentah-mentah firman Allah Ta'ala, wa qatilul musyrikina kafah. Mereka katakan Allah perintahkan orang kafir semuanya harus dibunuh, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ikat bom bunuh diri di badannya. Dia datang ke Jakarta, dia datang ke gereja, dia ledakan bom bunuh diri di depan gereja. Padahal di Jakarta, di wilayah damai, di wilayah aman. Saya mau tanya, jawab yang kompak, yang seperti itu mengatasnamakan jihad. Jihad atau jahat? Jahat. Jihad atau jahat? Jahat. Kalau mati, mati syahid atau mati sangit? Sangit. Mati sangit atau mati syahid? Sangit. Innalillahi. Ini ada, saudara. Yang berpandangan seperti ini ada. Dikit-dikit ditokut-tokutkan orang lain, dikit-dikit dikafir-kafirkan orang lain, dikit-dikit dihalalkan darahnya. Ini bahaya, ini ekstrem kanan, ini radikal, ini ekstremis, ini tidak moderat, ini menyimpang dari Ahlus Sunnah. Jelas atau tidak? Jelas. Ini bahaya, saudara. Ini ekstrem kanan, ini nggak moderat. Tapi di sisi lain gak kalah bahaya.
Ada juga ekstrem kiri, saudara. Bagaimana ekstrem kiri? Mereka menyikapi jihad kaum liberal. Apa mereka katakan, oh jihad itu udah gak zaman, jihad itu udah gak relevan, gak usah bicara-bicara soal jihad, ini bukan zamannya lagi, hapus saja. Itu dulu zaman Nabi masih suka perang. Kalau zaman sekarang zamannya damai, kerukunan beragama, gak ada lagi jihad-jihad, hapus saja. Dia mau hapus ajaran Allah, saudara. Saudara, ada yang ngomong sama saya, Habib jangan ngada-ngada dong. Emang ada yang seperti itu, Habib? Saudara, saya bukan lagi mendongeng, Pak Bu. Saya bicara sesuai dengan fakta dan realita. Salah satu saudara saya, dia menjadi pengurus di salah satu madrasah terkenal di Jakarta, saudara. Didatangi oleh salah satu oknum madrasah, didatangi oleh oknum, saudara. Apa kata oknum tersebut? Ustaz, saya mau tanya. Silahkan, kata ustaznya. Di madrasah sini ada pelajaran fikih atau tidak, Ustaz? Kata ustaz tersebut, ada. Kalau ada pelajaran fikih, ada pembahasan tentang jihad atau tidak, Ustaz? Ustaz tersebut, ya pelajaran fikih pasti ada bab jihad. Fikih kalau yang lengkap awal sampai akhir, dari toharo sampai itik, pasti ada bab jihad. Kecuali kalau fikih yang ibadat saja, seperti Safinatun Najah atau Muqaddimah Hadramiyah. Kalau fikih yang lengkap awal akhir pasti ada bab jihad, nggak mungkin nggak ada, saudara. Apa kata orang tadi? Ustaz, udah dah, hapus aja bab jihadnya, jangan diajarkan, Ustaz. Nanti Ustaz dituduh radikal, nanti Ustaz dituduh ekstremis, nanti sekolah Ustaz dituduh menjadi pencetak bibit-bibit teroris. Dihapus saja, Ustaz, nggak usah bicara soal jihad. Udah gak zaman, udah gak relevan. Dia mau hapus ajaran Nabi, saudara. Saya mau tanya, mau ngapus ajaran Islam, bahaya atau tidak? Kurang keras, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Saudara, kalau tadi ekstrem kanan bahaya dalam memahami jihad, ekstrem kiri tidak kalah bahayanya, tidak kalah biadabnya. Saudara, kenapa? Karena dia seenaknya pengen menghapus ajaran Allah dan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu. Itu liberal, saudara. Ini ekstrem kanan. Ini tidak moderat. Ini menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah. Jadi ada ekstrem kanan yang entar-entar bicara jihad, dikit-dikit bunuh orang atas nama jihad, padahal jahat. Tapi di sisi lain ada ekstrem kiri yang dengan enaknya secara liberal dia pengen ngapus-ngapus syariat jihad, saudara. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, Habib? Seperti saya jelaskan tadi, saudara. Ahlus Sunnah wal Jamaah moderat, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seimbang, adanya di tengah-tengah, tidak ekstrem kanan tapi tidak juga ekstrem kiri, saudara. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami jihad, apa kata Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang namanya syariat jihad sampai kapanpun nggak pernah dihapus, saudara. Madin ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat akan tetap ada. Bahkan para ulama aswaja menyebutkan faridatul jihad, masyru'iyatul jihad, di syariatnya jihad termasuk ma'lum minad din bidarurah, termasuk hal yang diketahui dalam agama secara pasti. Orang yang ingkar tentang keberadaan syariat jihad, na'udzubillah min dalik, bisa keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min. Ahlus Sunnah wal Jamaah tegas, yang namanya jihad sampai hari kiamat nggak bisa dihapus, saudara. Jihad sampai hari kiamat tetap ada. Itu syariat Allah. Nggak ada yang berhak menghapus. Mau habib lagi, mau kiai, mau pejabat, mau profesor, mau doktor, tidak ada yang berhak menghapus ajaran Allah, saudara. Betul. Tapi ada tapinya. Tapi jihad itu memang ada sampai hari kiamat. Tapi jangan lupa, seperti ibadah-ibadah yang lainnya, jihad ada ilmunya, saudara. Ada adabnya, ada akhlaknya, ada tata caranya, ada hukum-hukumnya, ada etikanya.
kalau jihad dilakukan dengan adab, hukum, syarat, etika, objek yang tepat, waktu yang tepat, maka jihadnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Tapi sebaliknya, kalau jihad dilakukan semena-mena tanpa dilakukan dengan cara yang tepat, maka hati-hati saudara, yang namanya jihad bisa berubah menjadi ya. Saya kasih contoh di antara adab akhlak jihad. Perhatikan baik-baik orang Madura, saudara. Perhatikan baik-baik. Di antara adab akhlak jihad apa, saudara? Nggak ada orang yang namanya jihad ngebunuh sesama muslim, nggak ada, saudara. Itu aturan. Nggak ada yang namanya jihad itu ngaku jihad terus ngebunuh sesama muslim, nggak ada, saudara. Itu bohong, dusta. Kalau yang ngaku jihad tapi yang dibunuh sama-sama umatnya, begini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim, haramun alaihi damuhu wa irduhu wa maluh. Rasulullah sudah mengatakan muslim itu saudara sama muslim, apapun ormasnya, apapun partainya, apapun warga negaranya, muslim saudara muslim. Haram saling menumpahkan darah, haram saling merampas harta, haram saling menjatuhkan kehormatan, saudara. Betul? Itu jihad. Nggak ada jihad membunuh saudara sama muslim, saudara. Bahkan Rasulullah dalam hadis mengatakan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala qatli akhihi walau bi syitri kalimah laqiyallaha maktubun fi jabhatihi aisun min rahmatillah. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang membantu membunuh saudaranya sesama muslim, saudara sesama muslim sama-sama Islam, dia bantu buat ngebunuh, walau bisyitri kalimah, kata Nabi, walaupun ngebantunya hanya dengan separuh kata, bukan dengan pedang, bukan, apalagi dengan pistol, bukan, cuma ngebantu dengan separuh kata, saudara, tapi ngebantu ngebunuh. Bagaimana gambaran yang ngebantu dengan separuh kata? Saya kasih contoh. Andai ada orang, taruhlah namanya Mehmet. Ada nggak yang namanya Mehmet di sini? Kalau ada yang sama jangan tersinggung ya, nggak sengaja kebetulan. Andai ada orang namanya Mehmet dikejar-kejar sama debt collector gara-gara pinjaman online, gara-gara asik main judi online, nggak ada duit, akhirnya pinjaman online, kelilit kelibet, naudzubillah men, dikejar-kejar sama preman gara-gara punya utang online, saudara. Premannya udah marah luar biasa, udah gas 10 ini premannya, saudara. Begitu Mehmet lari dikejar-kejar sama preman, akhirnya si Mehmet ketemu sama Asep, saudara. Ada Asep. Kalau ada Asep di Bangkalan salah tempat, Asep mestinya di Bogor bukan di Bangkalan. Ketemu sama Asep, lagi lari nih Mehmet. Mehmet ngumpet, Asep ngeliat. Akhirnya Asep ngeliat Mehmet ngumpet. Ngumpetlah si Mehmet. Datang preman ketemu sama si Asep. Premannya nanya, "Set, kamu lihat Mehmet atau tidak?" Asep dengan santai menjawab, "Kamu nanya." Asepnya yang dibunuh, Kiai. Asep begitu ditanya, Asep tahu nih Mehmet di situ, Asep tahu. Tapi Asep juga tahu, nih kalau saya kasih tahu dia dibunuh nih. Cuman kebetulan Asep memang ada dendam sama si Mehmet. Waktu si Asep lagi ngelamar Siti, disalib sama si Mehmet. Jadi Asep sakit hati sama Mehmet. Wah, kesempatan balas dendam nih. Akhirnya si Asep ngomong sama preman, "Pak, Asep, tuh cuma setengah kata, tuh nunjuknya nggak pakai tangan Pak, pakai bibir, tuh cuman gara-gara kata-kata tuh pakai bibir lagi, nggak pakai tangan, saudara." Beda halnya kalau tuhnya begini, tangannya panjang ke atas, masih jauh berarti 5 km lagi tuh, saudara. Tuh depan mata, tuh gara-gara tuh separuh kata, apa yang terjadi? Itu Asep akhirnya Mehmet akhirnya dibunuh oleh preman tadi, saudara. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man a'ana ala qatli akhihi
walau bisyitri kalimah. Siapa yang membantu ngebunuh saudaranya sama muslim walaupun hanya dengan separuh kata, laqiyallaha maktubun fi jabhati aisun min rahmatillah, nanti menghadap Allah di hari kiamat, di dahinya tertulis na'udzubillah. Apa yang tertulis? Tertulis putus asa dari rahmat Allah. Na'udzubillah min. Itu ngebantu dengan separuh kata. Apalagi kalau yang ngebantu pakai celurit. Itu baru separuh kata tuh Pak. Apalagi kalau ngebantunya pakai celurit. Orang lagi tegang panas, pusingnya didamain madu. Wah, tarok. Banyak yang begitu guys. Hati-hati, jangan main-main saudara. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru separuh kata. Apalagi kalau yang ngebunuh 6 laskar, udah bunuh, fitnah lagi saudara. Betul? 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 Hati-hati saudara, hati-hati urusan darah nggak main-main. Kamu ngaku-ngaku jihad, tapi yang kau bunuh sesama muslim jahat, bukan jihad, dusta. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, saudara. Apa sabdanya Nabi SAW? Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kata Rasulullah SAW, muslim sama muslim bertemu sama-sama bawa pedang, muslim sama muslim tanpa ada mubarrir syar'i, tanpa ada sebab yang dibenarkan syariat, sama-sama muslimnya, sama-sama umat nabinya, saling bertemu, saling bawa pedang, saling bawa celurit, saling bunuh. Cuma gara-gara urusan tersinggung saudara, cuma gara-gara urusan ormas saudara, cuma gara-gara urusan politik saudara, cuma gara-gara urusan uang saudara. Muslim sama muslim membunuh. Apa kata Nabi? Al-qatil wal maktul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka saudara. Na'udzubillah min. Ada yang bertanya sama saya, Habib, kalau yang membunuh di neraka wajar Beb, kalau yang terbunuh masa di neraka juga Beb? Sahabat nanya kepada Rasulullah demikian Pak Bu. Kata sahabat, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maktul. Ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka wajar ya Rasulullah. Fama balul maktul, bagaimana dengan yang terbunuh ya Rasulullah? Kau yang terbunuh masuk neraka juga. Kata Nabi SAW, li'annahu harisun ala qatli akhi, karena dia berambisi buat bunuh saudaranya saudara. Apes aja sayang, apes. Dia mati duluan. Kalau dia nggak mati duluan, dia yang bakal ngebunuh saudara. Betul? Betul. Makanya kata Nabi, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Makanya jangan sembarangan saudara, jangan sembarangan duel-duel, jangan sembarangan carok-carok ngikutin hawa nafsu tanpa ada sebab yang benar yang dibetulkan oleh syariat, diancam oleh Nabi. Yang mati, yang membunuh, yang dibunuh dua-duanya di neraka saudara. Jangan sampai penyesalan seumur hidup ibadah Allah. Apalagi ngaku atas nama jihad, sama-sama muslim saling bunuh. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Sama-sama muslim saling bunuh tanpa ada sebab yang dibenarkan syariat. Saya mau tanya, jihad atau jahat? Jihad atau jahat? Sahid atau sangit? Sahid atau sangit? Apalagi kayak di ISIS itu di Timur Tengah saudara, ngakunya jihad, di mana-mana ngakunya jihad, ngakunya menegakkan jihad. Tapi apa yang terjadi? Yang dia bunuh orang Islam saudara. Umat Islam yukaffirunahum, dia kafirkan orang-orang Islam, dia halalkan darahnya, dia bom, dia bunuh. Lagi sholat Jumat dibom, lagi majlis dibom. Bahkan nggak sampai di situ saudara. Itu ISIS yang ngaku-ngakunya jihad saudara. Apa yang dia bom? Yang dia bom makom para wali saudara. Yang dia bom makom Nabi saudara. Ngakunya jihad. Saya mau tanya, yang dilakukan oleh ISIS jihad atau jahat? Kurang keras, jihad atau jahat? Jihad atau jahat? Sahid atau sangit? Sahid atau sangit? Takbir.
Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Itu salah satu aturan terkait jihad, saudara. Nggak sampai di situ, Habib. Habib, kalau yang nggak boleh dibunuh orang Muslim, berarti semua orang kafir boleh dibunuh dong? Nggak begitu, saudara. Kalau kita ngaji fikih, orang kafir itu setidak-tidaknya terbagi menjadi 4. Ada yang namanya kafir. Saya pernah jelaskan juga di tempat ini nih. Cuman dulu saya waktu bicara tentang tafsir rahmatan lil alamin kalau nggak salah. Ada Habib Bidin waktu itu. Mudah-mudahan masih ingat itu pembahasan tentang tafsir rahmatan lil alamin. Saudara, ibadallah, orang kafir itu terbagi menjadi 4. Terbagi menjadi berapa? 4. Ada kafir dhimmi, ada kafir muahad, ada kafir musta'man, ada yang namanya kafir harbi. Nggak ada kafir muatin nggak ada tuh, saudara. Ini lagi rame karena ada hasil masail katanya 4 nggak relevan lagi tuh pembagian menjadi 4. Sekarang nih yang di Indonesia disebutnya muatin, bukan harbi, bukan zimmi, bukan muahad, bukan musta'man, disebutnya muatin. Udah nggak relevan, nggak boleh disebut kafir. Jangan dengerin, itu orang sok tahu, saudara. Bertentangan dengan Syekhuna Khalil, bertentangan dengan Kiai Hasyim Asy'ari, bertentangan dengan ulama-ulama kita, sesepuh-sesepuh kita, kitab-kitab kita, sok pinter. Betul? 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 Fatwa Syekh Ismail bin Zain udah ada kok tentang kafir Indonesia, saudara. Kok repot-repot kesana muter-muter. Mendingan ente ngajak orang yang belum sholat supaya sholat, saudara, daripada ribut-ribut bahas muatan. Betul? Betul? Masya Allah. Saudara, kembali ke pembahasan. Apakah boleh semua orang kafir dibunuh, Habib? Enggak. Kafir itu terbagi menjadi 4. Muahad, dhimmi, muahad, musta'man, harbi, saudara. Dari 4 ini, yang dhimmi, muahad, musta'man, saya bahasa gampangnya, bahasa sederhana. Saya nggak terjemahkan dengan bahasa fikih. Kalau terjemah dengan definisi fikih nanti panjang, ngaji jadinya, saudara. Saya pakai terjemah sederhana. Yang 3 ini yang nggak memerangi umat Islam, yang hubungannya baik-baik saja dengan umat Islam, yang tidak menyerang umat Islam. Saya mau tanya, yang seperti itu ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada, saudara. Yang terakhir yang harbi. Yang harbi ini yang berperang dengan umat Islam, saudara. Yang memerangi umat Islam, yang menjajah umat Islam, yang menyerang umat Islam. Ini namanya kafir harbi. Saudara, kafir dhimmi, muahad, musta'man, saudara, ini mereka nggak boleh diganggu, nggak boleh disakiti, saudara. Diancam oleh Nabi, ibadallah. Kalau yang nyakiti mereka, yang nyerang mereka, membunuh mereka, diancam oleh Nabi. Man ada dhimmiyan, ma'ana khasmu yawmal qiyamah. Siapa yang ngaku kafir dhimmi, aku musuhnya nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, la yanhaqullah annal ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Masuk, Den. Saya jelaskan ini. Waktu saya bicara soal tafsir rahmatan